Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Mukti Adidaya dengan NIM 24050900032. Dan di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah pemrograman 2 yang materinya yaitu adalah Merge Sort dan juga Counting Sort. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama yaitu Merge Sort. Jadi untuk fungsi ini itu akan digunakan untuk mengurutkan suatu angka atau nilai yang terdapat dalam suatu list yang akan saya buat nantinya. Dan cara mengurutkannya itu nanti akan melalui pembagian list menjadi dua bagian dan nanti hasil akhirnya akan dibandingkan satu sama lain sehingga akan didapatkan hasil angka yang terurut mulai dari kecil hingga ke nilai yang paling besar. Nah, di sini saya menamai list yang saya buat dengan nama ultah. Kemudian di sini ada kondisi ketika jumlah banyaknya seluruh angka yang terdapat dalam list ultah itu lebih dari 1, maka list tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua bagian yang sama rata. Yaitu di sini saya namai bagian yang kiri itu adalah ultah kiri, dan kemudian untuk bagian yang kanan itu saya namai dengan ultah kanan. Kemudian selanjutnya saya memanggil lagi fungsi merge sort untuk di sublistnya, sublist yang telah dibagi menjadi dua bagian tadi, yaitu ultah kiri dan juga ultah kanan. Dan di bawahnya saya mendeklarasikan 3 variabel untuk masing-masing indeks. Untuk variabel indeks I itu saya gunakan untuk indeks pada sublist ultah kiri. Untuk indeks J itu saya gunakan untuk indeks pada bagian ultah kanan. Dan untuk K itu saya gunakan untuk indeks pada list yang utama nantinya, yaitu list ultah. Kemudian kita masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu ketika indeks I itu kurang dari jumlah banyaknya angka di bagian ultah kiri, dan indeks J itu kurang dari jumlah banyaknya angka yang ada di ultah kanan. Nah, terus jika angka yang berada di ultah kiri pada suatu indeks tertentu itu kurang dari angka yang ada di ultah kanan, maka angka yang ada di ultah kiri itu akan langsung masuk ke dalam list utama, yaitu list ultah. Dan setelah itu indeks pada ultah kiri itu akan bertambah 1 agar urutannya itu lanjut ke angka selanjutnya untuk dibandingkan. Nah, kalau dia nggak memenuhi kondisi yang di atas ini tadi, maka angka di ultah kanan itu akan langsung masuk ke dalam list utama, yaitu list ultah, dan indeks pada ultah kanan itu juga akan bertambah 1 dan list utamanya juga bertambah 1 untuk lanjut ke giliran angka yang berikutnya. Kemudian kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu ketika indeks I itu kurang dari jumlah banyaknya angka yang ada di ultah kiri, maka angka yang terdapat dalam ultah kiri itu akan langsung masuk ke dalam list yang utama, sehingga setelah itu indeks pada ultah kiri itu akan bertambah 1 lanjut ke giliran berikutnya, dan begitupun juga dengan list yang utama. Kemudian kita masuk kondisi yang selanjutnya, yaitu ketika indeks J itu kurang dari jumlah banyaknya seluruh angka yang ada di bagian ultah kanan, maka angka yang terdapat dalam bagian ultah kanan itu akan langsung masuk ke dalam list yang utama, list ultah, dan indeks pada ultah kanan dan juga list yang utama itu +1 atau lanjut ke giliran yang berikutnya untuk dibandingkan. Dan di sini saya menggunakan variabel baru yang saya namai dengan list tanggal, dengan isinya yaitu angka-angka 1, 3, 20, 2, 15, 24, 14, 7, dan 9. Kemudian di bawahnya saya panggil kembali fungsi merge sort untuk mengurutkan list
tanggal yang saya buat barusan, dan di bawahnya saya menggunakan perintah print untuk mencetak hasil keluaran akhir dari pengurutan yang dilakukan oleh merge sort. Sini langsung saja kita jalankan, dan hasilnya terurut mulai dari 1, 2, 3, 7, 9, 14, 15, 20, dan 24. Baik, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu fungsi counting short. Di sini fungsi tersebut masih sama dengan fungsi merge sort sebelumnya, namun bedanya counting short ini bisa mengurutkan meskipun angka yang di dalam suatu list tersebut itu ada yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, di sini saya masih menggunakan list yang sama, yaitu list ultah. Dan kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu jika if not ultah atau list tersebut isinya kosong, maka return ultah atau list tersebut akan dikembalikan kembali, sehingga hasilnya akan berupa list kosong. Di sini saya mendeklarasikan variabel tanggal akhir, yang variabel ini merupakan nilai maksimum dari nilai yang terdapat dalam list ultah, dan tanggal awal ini adalah nilai minimum dari list ultah. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Di sini saya membuat variabel yang bernama hitung, variabel dictionary, yang jadi dia ini tugasnya untuk menghitung berapa banyak suatu angka yang muncul di dalam list ultah. Jadi misalnya list ultah itu isinya angka 2, terus 2, terus angka 6, terus baru angka 4. Nah, di variabel hitung ini dia akan menghitung misalnya kayak jumlah angka 2 itu kan jumlahnya ada 2. Nah, terus di angka 4 itu jumlahnya ada 1, dan di angka 6 itu jumlahnya ada 1. Maka hasil akhirnya nanti itu akan berupa urutan mulai dari 2, kemudian 2, terus angka 4, dan selanjutnya angka 6. Di sini jika angka di dalam variabel ultah tadi itu lebih dari 1, maka variabel hitung ini akan menghitungnya dengan sebanyak jumlah angka tersebut. Jika angkanya hanya 1, maka angkanya hanya dihitung sebanyak 1. Kemudian di sini saya membuat variabel hasil. Ini berupa list hasil yang telah dihitung oleh variabel hitung sebelumnya tentang berapa banyak jumlahnya angka yang muncul di dalam variabel ultah. Dengan range dari variabel hasil ini dimulai dari tanggal awal, kemudian tanggal akhir plus 1. Dan angka yang terdapat dalam variabel hitung ini akan diurutkan dan masuk ke dalam variabel hasil. Kemudian hasil pengurutan yang telah dilakukan di dalam variabel hasil sebelumnya itu akan langsung dimasukkan ke dalam list ultah yang utama yang sebelumnya. Dan kemudian di sini di bawahnya saya memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam list ultah, yaitu ada angka 22, angka 23, 20, 22, dan 23. Di sini saya memanggil fungsi counting short kembali untuk mengurutkan list ultah tersebut, dan di bawahnya saya menggunakan perintah print untuk menampilkan hasil outnya setelah diurutkan. Langsung saja kita jalankan, dan didapatkan hasilnya sudah terurut mulai dari angka 20, 22, kemudian 22, 23, dan 23. Sekian video tugas mata kuliah pemrograman 2 yang saya buat ini dengan materi merge sort dan counting short. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.